Selamat malam teman-teman, kawan-kawan guru semuanya. Ya, jadi kita mau diskusi eh, tentang bagaimana proses hukum terkait eh, apa namanya eh, apabila ada anak yang eh, melakukan kekerasan. Eh, dan nanti kita akan ngobrol sama Mas Lisin serta Mas Ferry dari Puskapa. Jadi kita nunggu dulu bisa hadir ya. Nah, oke. Nah, selamat malam Mas Ferry. Halo Mas, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Kita tunggu dulu Mas Lisin ya. Oh Saya iya, lagi udah invite Mas Lisin tapi Halo, belum. Udah deh. Kemudian saya belum keluar. halo, selamat malam Mas Oh, Walas, Mas Ferry, selamat apa kabar malam nih? Mas Lisin. Kabar baik, Alhamdulillah. Ini Oke, oke. minggu malam kumpul-kumpul ngomongin agak serius ya, tapi nggak apa-apa. memang nih, waduh, di luar mainstream. Jadi kita biasanya kalau minggu malam itu menghabiskan sisa-sisa akhir weekend dengan bermalas-malasan. Karena ini kita ngajakin orang-orang untuk ngomong yang berat nih. Oke. Oke, sebelumnya makasih ya Mas Ferry sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Mas Fawas sudah menjadi host pada pertemuan malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman yang sudah menyaksikan live kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya di tengah cuaca Jakarta yang aduh panas banget ya. Beberapa eh, hari ini terasa panasnya itu membuat kita jadi males keluar rumah meskipun weekend. Oke. Ya, Mas Lawas, kita malam ini mau ngapain nih, Mas? Teman-teman kayaknya pada penasaran nih, Mas. Ya, apa namanya? Kita pengen ngobrolin tentang wawancaranya dan juga risetnya teman-teman Puskapa nih, khususnya tentang bagaimana menyikapi ya, lebih pada bagaimana menyikapi tentang pelaku kekerasan, khususnya yang pelaku kekerasannya adalah anak-anak, karena em, beberapa waktu ini nih gitu, dalam proses pemantauan IC juga kami menemukan dari sejak awal tahun tuh ada beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak gitu, kemudian yang pada akhirnya ada yang dipidana tapi juga ada yang proses penyelesaiannya di bawah tangan, tapi secara khusus karena Puskapa punya penelitiannya gitu, jadi kayaknya menarik gitu kalau untuk bisa ngobrol, kemudian akhirnya di salah satu momen yang memicu juga adalah kasus yang di Cilacap lalu ya, karena itu sungguh menyita banyak perhatian gitu, Hmm. halayak, kemudian dan juga proses pelaporannya adalah proses pidana. Kemudian saya juga melihat secara lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya anak pelaku kekerasan kemudian pelaporannya pidana, itu gimana ya gitu untuk proses melihat secara lebih baik pemenuhan haknya juga karena sebagai anak gitu ya. Nah, sebelum ke situ tuh kita pengen tahu dulu sih Mas, dari Puskapa khususnya tentang riset Puskapa apa sih Mas yang dilakukan sama teman-teman Puskapa khususnya terkait riset yang beberapa lalu baru dihadirkan gitu. Oke, terima kasih Mas. Jadi di 2019 Puskapa melakukan satu riset tentang situasi implementasi sistem peradilan pidana anak. Jadi Undang-Undang SPPA ini kan disahkan di 2012, kemudian implementasinya di 2014, dan di 2019 kita melihat pelaksanaannya selama 5 tahun ke belakang. Apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jadi
dari studi itu kita menemukan berbagai temuan yang menarik dan menggambarkan eh, sebenarnya lebih ke perkembangan situasi peradilan pidana anak sih gitu. Dan ini mau langsung diceritain temuan-temuannya atau gimana? Eh, Oke. nah, tadi kan Mas sebenarnya apa namanya eh, proses pengesahannya kan sudah cukup lama, tapi Mm-mm. kemudian teman-teman Puskapa melakukan eh, proses implementasinya baru setelah beberapa tahun gitu. Tapi saya ingin melihat eh, motivasi yang lebih dalam lagi nih dari teman-teman Puskapa. Kenapa pada akhirnya em, pengen melihat undang-undang ini implementasinya di Indonesia, dan sebenarnya pengen lihat juga sebenarnya cakupan penelitiannya sejauh mana sih, apakah dalam tataran nasional, kemudian mengambil sampelnya seperti apa gitu. Oh, oke. Jadi kenapa kita melakukan studi ini? Pertama, di tahun 2019 itu belum ada satu studi komprehensif yang bisa menilai bagaimana pemerintah melakukan implementasi terhadap undang-undang peradilan anak ini gitu. Kita di Puskapa kita sepakat bahwa substansi-substansi yang dibawa oleh undang-undang ini tuh baik gitu, jika diterapkan cukup baik. Jadi ada diversi gitu. Jadi mekanisme anak bisa dialihkan untuk tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Kemudian ada penguatan pekerja sosial, ada penguatan ada perluasan peran ke PK Bapas yang menurut kami ini salah satu langkah yang baik. Kemudian ada juga berbagai pengenalan alternatif pemidanaan yang menurut kami juga salah satu langkah yang patut diapresiasi ya patut diapresiasi. Tapi dari studi kami menemukan bahwa masih banyak tantangan dalam implementasinya gitu. Misalnya eh, kenapa diversi itu masih banyak kendala karena memang dari beberapa eh, pelaksana itu pandangannya beda-beda gitu. Polisi melaksanakan seperti ini, jaksa melaksanakan seperti ini, hakim melaksanakan seperti ini gitu. Dan kemudian eh, penerimaan masyarakat terhadap undang-undang SPPA juga tidak terlalu baik kan sebenarnya karena eh, kita sering banget itu kalau ada kasus pelakunya anak gitu, misalnya ada video yang viral gitu kayak kemarin di Cilacap, kemudian pelakunya adalah anak gitu. Kalau kita tuh kalau ngeliat reaksi masyarakat kan pengennya anak dihukum seberat-beratnya gitu. Sementara di Undang-Undang SPPA ini ditawarkan mekanisme yang berbeda gitu. Anak sebaiknya tidak dihukum, anak sebaiknya direhabilitasi atau dikasih alternatif pemidanaan gitu. Itu salah satu tantangan yang kita temukan dalam penerapan SPPA ini gitu. Jadi Oh, kalau berarti studinya gapnya itu, cukup banyak, Mas, ya. Gapnya berarti cukup banyak ya. iya. Kalau tadi ngelihat cakupan studinya, kita ngelihatnya memang secara nasional karena memang penerapan undang-undang kan adanya di level nasional. Tapi memang kita juga eh, datang ke berbagai daerah untuk melihat penerapannya. Jadi waktu itu tuh studinya dilakukan di Palembang, Tangerang, kemudian juga ke Kendari, kalau nggak salah, ya Kendari. Itu pemilihannya didasarkan lebih ke geografis sih. Jadi kayak barat, tengah, dan agak ke timur gitu. Waktu itu pemilihannya seperti itu. Oke, Mas Lisin. Ya, makasih Mas Fawas dan Mas Ferry. Nah, secara umum dulu mungkin ya, Mas Ferry, kira-kira kalau menurut Mas Ferry dan teman-teman di Puskapa itu sejauh mana kondisi apa ya kekerasan ya yang melibatkan Mhm. anak-anak di Indonesia itu kira-kira seperti apa Mas sekarang? Mas? Oke. eh Sebenarnya ini Mas, ini mau jawaban jujur atau agak jujur nih? Jadi, Berat eh banget gitu. iya, sejauh ini kita di Puskapa sih belum menemukan ya angka pasti
mendapati jumlah kasus kekerasan, termasuk kasus bullying tadi yang kalau kasus yang di Cilacap itu, eh, juga kekerasan yang khususnya terjadi di lingkungan satuan pendidikan kita juga belum punya data yang pasti. Tapi kalau saya bisa berbagi cuplikan data yang coba saya kumpulkan dari berbagai pihak ini. Jadi untuk datang ke live ini saya sedikit research ini untuk melihat angka-angka gitu. Jadi di tahun 2019 itu ada jajak pendapat dari YouReport terhadap 2.700-an anak muda di Indonesia usianya itu 14 sampai 24 tahun gitu. Dan mereka mengaku bahwa 45% dari mereka itu pernah mengalami perundungan gitu. Jadi emang terjadinya di lingkungan satuan pendidikan gitu. Perundungan secara daring atau biasa kalau kita sebutnya kayak cyberbullying gitu ya. Kemudian dari jajak pendapat yang sama terlihat bahwa anak laki-laki ini cenderung mau melaporkan gitu, sementara anak perempuan lebih sedikit pelaporannya. Nah, situasi ini yang kemudian perlu kita pertanyakan gitu, kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah sistem pelaporan kekerasan yang terjadi saat ini itu sudah cukup inklusif kah untuk perempuan atau belum gitu? Kalau belum, berarti kan memang perlu ada perbaikan untuk mekanisme tersebut. Kemudian, nah ini ada satu survei nasional yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Itu di 2021 mereka melakukan survei nasional pengalaman anak dan remaja. Jadi survei ini itu untuk melihat pengalaman kekerasan yang dialami oleh anak dan remaja. Nah, dari survei itu untuk kasus perundungan ya, anak usia 13 sampai 17 tahun itu sering mengaku mengalami cyberbullying atau perundungan itu lebih banyak juga laki-laki gitu dibanding perempuan gitu. Itu bisa jadi karena tadi memang mekanisme pelaporannya belum cukup inklusif buat perempuan gitu. Dan kalau dilihat dari situasi geografisnya, ternyata cyberbullying itu lebih banyak di perkotaan dibanding di perdesaan. Tapi asumsi saya ini mungkin karena akses internet ya, di kota itu lebih merata dibanding perdesaan. Jadi angkanya lebih tinggi. Sementara itu di KPAI kan juga melakukan ini ya, melakukan pendataan kekerasan kan gitu. Jadi kalau dari laporan yang saya baca gitu, sejak 2011 sampai 2019 dari data KPAI ini ada 574 anak laki-laki yang menjadi korban perundungan atau bullying. Sementara anak perempuan itu angkanya lebih sedikit gitu. Kemudian ini kan data-data yang valid dan data yang valid dan patut kita pertimbangkan dan kita tapi perlu kita lihat lagi bahwa sebenarnya data ini itu tidak bisa menggambarkan situasi perundungan atau kekerasan di Indonesia secara nasional karena ada berbagai hal yang patut diperhatikan. Pertama, soal mekanisme pelaporan. Apakah saat ini semua korban atau saksi itu bisa dengan mudah melaporkan kasus kekerasan yang dia alami gitu atau dia lihat gitu? Kan kalau kita melihat berbagai pemberitaan di media sosial atau media lainnya itu sepertinya kemudahan untuk melaporkan ini nggak kelihatan ya gitu. Kasus itu seringnya baru direspon ketika sudah viral gitu. Jadi kalau saya punya asumsi ini kayak banyak kasus yang sebenarnya tidak terlapor gitu. Jadi akhirnya angka yang ada juga tidak menunjukkan situasi yang nyata gitu. Kemudian pengalaman dari Puskapa gitu. Puskapa itu pernah melakukan kayak konsultasi dengan
berbagai pemangku kepentingan, kita menemukan beberapa informasi atau temuan lah bisa dibilang seperti itu beberapa hambatan kenapa uh, anak baik dia jadi korban ataupun ketika dia jadi saksi itu enggan untuk melapor. Pertama karena soal keamanan dia gitu. Kemudian dia juga tidak paham cara melapornya. Dan ketiga dia menganggap bahwa sekolah tidak cukup atau guru ataupun orang dewasa yang dipercaya tidak cukup mampu bisa merespon laporan-laporan yang ia bikin gitu. Jadi kemudian kenapa juga kasusnya yang terjadi itu lebih dari itu sebenarnya, itu karena mungkin ada beberapa tindakan yang sebenarnya memenuhi aspek untuk disebut kekerasan atau memenuhi aspek bullying, tapi itu tidak dianggap bullying atau tidak dianggap kekerasan oleh orang sekitarnya gitu. Jadi terjadi pembiaran gitu. Kan biasa kita cuma bercanda gitu doang, gitu gue doang marah, gitu doang ngambek, gitu doang nangis gitu. Atau biasa kali anak laki-laki pukul-pukulan gitu. Ya, yang kemudian sekolah itu tidak melakukan intervensi apapun terhadap situasi tersebut. Nah, itu alasan pertama yang saya mungkin jadi penyebab kenapa jumlah kekerasan yang terlapor itu jauh lebih sedikit dibanding angka aslinya gitu. Yang kedua itu soal pendokumentasian kekerasan. Nah, kita patut mengapresiasi Kemen PPA lewat simfoni gitu, tapi saya rasa sistem yang ada sekarang itu belum cukup komprehensif untuk bisa menangkap variasi-variasi kekerasan yang ada gitu. Karena memang survei ataupun sistem yang berusaha untuk menangkap data kekerasan ini tantangannya besar gitu, karena etik yang dibangun itu cukup ketat gitu kan, dan standarnya ada karena berinteraksi dengan korban kekerasan gitu. Kalau asal-asalan ngambilnya malah bisa jadi tindakan yang merugikan anak ataupun korban gitu ketika proses pelaporan atau proses pendokumentasian kasus tersebut. Jadi kalau buat saya, walaupun kita sudah punya data-data kuantitatif kasus kekerasan ini ya kekerasan atau perundungan itu sebenarnya adalah fenomena gunung es gitu. Ya pertama karena tidak dilaporkan, yang kedua karena memang pendokumentasiannya belum terlalu baik. Gitu. Ya, cukup ini juga ya Mas. Tadi mungkin yang cukup banyak ditemukan terkait pewajaran terhadap kekerasan yang itu betul sangat memperhatikan, dan juga mungkin tentang definisi kekerasan terhadap anak itu ya, itu yang pada akhirnya perlu dipertegas untuk barangkali entah itu siapapun melakukan proses sosialisasi secara lebih baik tentang definisi kekerasan yang pada akhirnya bisa aware gitu ya, untuk bisa menyadari bahwa itu kekerasan. Saya sepakat bahwa misalnya ini menjadi proses kasus kekerasan itu masih khususnya kasus kekerasan anak itu masih jadi fenomena gunung es yang entah itu bagi laki-laki dan perempuan, karena kekerasan kan bisa dialami oleh siapa saja gitu. Tapi mungkin saya sepakat bahwa mungkin melihat tentang bagaimana proses pelaporan untuk menghadirkan proses pelaporan yang aman dan nyaman, itu tadi saya berpikir cukup iya gitu, untuk proses pelaporan untuk ruang aman dan nyaman bagi korban penting, dan juga ketika blow misalnya sebuah penelitian itu juga harus sangat hati-hati. Saya baru menyadari gitu, untuk agar juga tidak menjadi proses penyerangan balik atau kontraproduktif terhadap hal tersebut ya. Nah, selanjutnya Mas, boleh tahu nggak tentang temuan-temuan penting dari hasil riset teman-teman Puskapa nih? Apa aja ya? Oke, sebenarnya untuk isu perundungan ya, Puskapa itu belum pernah melakukan riset secara spesifik untuk perundungan yang terjadi di satuan
pendidikan. Tapi tadi yang seperti yang saya ceritakan, kami pernah melakukan riset terhadap situasi anak yang berhadapan dengan hukum atau dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tentu ini ada irisannya, terutama untuk anak pelaku perundungan yang masuk dalam sistem peradilan pidana. Walaupun kami, menurut kami, seharusnya tidak semua kasus perundungan itu tuh harus berakhir ke situ sih, gitu. Kalau jadi memang kalau spesifik itu kita belum ada. Tapi aku jadi tergelitik tadi. Ini mungkin agak belok sedikit ya. Soal ini apa? Sering nggak sih kalau kita lihat video kasus kekerasan yang pelakunya anak gitu, atau kasus bullying gitu yang pelakunya anak itu, kalau lihat di Instagram misalnya kalau dia viral gitu, kira-kira suka bacain komennya nggak Mas? Dan kira-kira komentar netizen itu kayak gimana? Iya, biasanya kalau yang saya temukan ya, Uh, yang saya temukan biasanya udahlah masukin penjara aja, karena misalnya karena proses kekerasan yang dilakukan udah misalnya udah gak manusiawi gitu. Hukum Udah benar misalnya seberat-beratnya gitu ya. hukum seberat-beratnya udah yang paling menggelitik itu oh udah bener masuk penjara gitu nih Iya anak masuk gitu. penjara. Iya. Udah pasti mengarah kepada hal-hal yang udahlah gitu, proses hukum menjadi salah satu yang dianggap paling benar gitu, walaupun kita pengen lihat lagi sisi pandang dari teman-teman Puskapan ini. Oke. Iya. Kita saat tahu ada anak melakukan tindak kejahatan, itu wajar kalau respon pertama kebanyakan orang adalah kesel gitu, ingin pelakunya benar-benar dihukum seberat-beratnya, karena memang perasaan tersebut itu valid, karena memang kejahatan itu kan berdampak negatif ya ke kehidupan masyarakat gitu. Jadi kita rasa keadilan kita terusik gitu. Jadi kita pengen, oh bener anak ini harus dihukum seberat-beratnya gitu. Karena kita kayak emosi gitu ngeliat, wah enak, ini kasihan korban sampai segitunya gitu. Jadi emang pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau ini mungkin agak berbeda ya dengan pandangan banyak orang, kita di Puskapa masih istiqomah gitu untuk melihat bahwa kalau kebanyakan orang, eh, anak yang menjadi pelaku perundungan itu sebaiknya dipidana, dipenjara, kami punya pandangan yang sedikit berbeda gitu. Kalau kami merasa bahwa pendekatan rehabilitasi untuk anak yang melakukan tindak pidana itu masih jadi prioritas utama yang harus dilakukan gitu. Jadi karena ini didasarkan sama berbagai studi ilmiah yang membuktikan memang ketika rehabilitasi dan proses reintegrasi itu dilakukan secara efektif, secara baik, dan itu benar-benar evaluasinya juga berjalan gitu, itu benar-benar bisa mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak. Kemudian juga bisa bikin anak yang tadinya punya potensi untuk melakukan tindak pidana itu, kemudian karena dia dapat berbagai program dia bisa dapat kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan berperilaku baik, yang pada akhirnya dalam jangka panjang itu sebenarnya kan menguntungkan untuk masyarakat gitu. Jadi kalau dari studi kita juga melihat bahwa anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana anak gitu, anak yang dipenjara gitu, itu potensi untuk kehilangan kesempatan sekolah ataupun kesempatan untuk dapat hak-hak lainnya itu jadi semakin kecil gitu. Karena misalnya gitu anak dibawa ke peradilan itu kan prosesnya bolak-balik gitu. Kemudian karena peradilan itu ada di kota gitu kan, di kota kabupaten, sedangkan dia sekolahnya ada di desa gitu. Itu ya mau nggak mau kan dia harus datang ke, ya kalau dia nggak ditahan ya gitu. Kalau ditahan tentu dia udah nggak bisa sekolah gitu. Karena kan di penahanan itu juga pasti sulit untuk bisa memastikan dia tetap lanjut sekolah gitu kan. Jadi
ketika anak masuk dalam sistem peradilan itu besar kemungkinan dia akan putus sekolahnya gitu. Dan ketika dia ditempatkan di berbagai lembaga atau fasilitas penahanan atau pemenjaraan juga belum pasti dia dapat bisa lanjut sekolah gitu. Tapi mungkin dari kebanyakan kita juga mikir ya nggak apa-apa anak-anak itu kehilangan haknya gitu ya, biarin aja, kan memang anak nakal gitu, jadi memang pantas untuk untuk dibalas gitu, untuk dia kehilangan hak pendidikannya gitu. Eh, saya melihat perspektif itu sebagai perspektif yang hanya fokus untuk menghukum pelaku gitu. Kita kayaknya senang gitu kalau ngeliat pelaku itu dapat siksaan yang berat gitu, benar-benar dibalas gitu. Tapi kita lupa meluangkan energi dan pikiran kita untuk memastikan satu pihak yang benar-benar perlu dilindungi, yaitu korban gitu. Jadi karena kita kayak melepaskan semua energi untuk ngelihat prosesnya pelaku ini, sampai kita lupa bahwa korban itu nggak dapat apapun dari proses ini gitu. Jadi eh, apakah ketika pelaku dihukum seberat-beratnya, anak korban ataupun korban itu mendapatkan yang dia butuhkan? Kan belum tentu gitu. Karena kita lupa mastiin anak itu untuk mendapatkan layanan kesehatannya gitu. Kita lupa untuk mendesak pemerintah untuk memastikan biaya dia berobat di rumah sakit itu beneran ditanggung gitu. Jadi kalau saya lihat keinginan kita untuk menghukum anak pelaku dengan hukuman seberat-beratnya itu lebih untuk memenuhi rasa amarah kita gitu, bukan untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan atau perlindungan. Kita kan nggak peduli gitu, yang penting anak dihukum aja gitu. Jadi iya, rasa emosi, rasa frustasi kita itu tentu valid, tapi sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah kebijakan penanganan kekerasan, ya sebaiknya memang tidak didasarkan sama emosi gitu, tapi didasarkan sama bukti-bukti dan data-data yang relevan. Didasarkan dari riset-riset, penelitian yang menyatakan bahwa penghukuman mana yang paling baik untuk anak gitu, sistem pemulihan mana yang baik untuk korban. Nah, itu kan didasarkan sama hasil riset gitu, bukan hanya sekedar untuk mengakomodasi emosi dari publik gitu. Ya udah, karena desakan masyarakat anak harus dihukum dengan berat, ya kemudian eh, anak dihukum seberat-beratnya, padahal secara data, secara ilmu pengetahuan dari riset-riset dan sains itu nggak nyambung gitu. Jadi tujuannya apa, pendekatannya apa, itu nggak nyambung gitu. Jadi kalau ngikutin emosi publik ya kita nggak akan sampai ke satu situasi yang benar-benar bisa bikin anak korban dapat perlindungan dan anak pelaku benar-benar bisa dipulihkan. Oke, pertanyaan saya nih, Mas Ferry, apakah undang-undang sistem peradilan anak itu masih kita butuhkan untuk saat ini, Mas? Atau kalau misalnya ada yang harus direvisi gitu ya, itu kira-kira pada bagian mana? Oh, apakah masih dibutuhkan? Masih, karena Undang-Undang Peradilan Pidana Anak itu membawa berbagai substansi penting gitu untuk ini ya, sistem peradilan pidana secara umum. Karena ada mekanisme diversi, ada peran-peran pekerja sosial itu lebih ditonjolkan di situ, peran PK Babas lebih ditonjolkan gitu. Dan perspektifnya memang untuk pemulihan gitu, seperti memberi kesempatan lagi kepada anak pelaku untuk bisa pulih dan kembali gitu. Apakah ada yang perlu direvisi? Untuk revisi sih kayaknya mungkin ini ya, soal diversi gitu. Itu kayaknya perlu direvisi. Kalau dari Puskapa gitu, harusnya diversi bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang hukumannya tidak hanya batasannya 7 tahun ini. Mungkin ini agak ngelebar ya. Misalnya gini, kasus narkotika, nah itu kan ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Dan tapi
karena ada pengaturan diversi hanya bisa berlaku untuk kasus di bawah 7 tahun, eh, anak-anak yang terjerat kasus narkotika ini tidak bisa didiversi, padahal jumlahnya itu cukup banyak. Gitu. Jadi kalau satu hal yang perlu direvisi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mekanisme diversi ini. Itu mekanisme di mana anak yang melakukan tindak pidana itu tidak perlu disidang gitu, tapi ada mekanisme musyawarah gitu yang bisa ini gitu bisa dilakukan gitu. Uh, jadi kalau saya melihat apa yang sebaiknya dilakukan terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak ini adalah uh, penguatan implementasinya gitu. Jadi kalau revisi itu oke, bisa menunggu, itu penting tapi bisa menunggu, tapi adalah implementasinya. Memang undang-undang sistem peradilan pidana ini menuntut banyak hal gitu. Dia menuntut bahwa hakim anak harus ada di setiap peradilan, jaksa anak harus ada, polisi anak harus ada. Sementara saat ini jumlahnya terbatas gitu. Kemudian harus ada mekanisme alternatif penahanan, harus ada tempat pelatihan kerja yang tepat, harus ada mekanisme kerja sosial gitu. Dan saat ini itu belum ada gitu. Jadi yang perlu didorong untuk perbaikannya adalah revisi penting, tapi buat saya yang paling mungkin dapat dilakukan saat ini adalah perbaikan implementasinya sih gitu, Mas. Ya Mas, nah seberunggah tuh, sebegitu cukup kompleks ya untuk pada akhirnya Iya. bisa proses implementasi itu bisa optimal gitu untuk anak dan barangkali itu yang selama ini luput gitu dari kebanyakan dari kita. Tapi untuk menuju sih ke proses implementasi yang optimal itu Mas. Nah, sebenarnya kondisi saat ini tuh kayak gimana sih Mas? Karena saya lihat bahwa ada cukup elemen yang cukup banyak untuk pada akhirnya terhadap implementasi itu. Lalu kemudian bolanya ada di mana sih gitu untuk pada akhirnya bisa mendorong implementasi ini supaya bisa lebih optimal lagi karena kayaknya kesannya gitu wah banyak PR banget gitu untuk undang-undang ini gitu untuk pada akhirnya bisa tataran implementasinya secara optimal khususnya untuk anak itu sendiri gitu. Oke. Jadi yang menarik dari undang-undang ini adalah kalau kita biasanya ini kalau ngomong soal pidana di kepala orang itu kan pasti kepikirannya wah ini tuh kerjaannya polisi gitu. Wah ini tuh kerjaannya hakim, jaksa gitu. Jadi kesannya sangat sangat hukum banget ya. Tapi undang-undang SPPA ini itu mengharapkan lebih dari itu gitu. Jadi eh, ya, sektor pengadilan harus kuat, kepolisian, kejaksaan, hakim itu harus sinergi, tapi ada sektor yang juga penting, sektor sosial gitu. Ini yang selama ini jarang gitu dilibatkan di proses peradilan kan. Padahal di Undang-Undang SPPA, sektor sosial ini tuh punya peran yang cukup besar gitu. Sektor pemasyarakatan punya peran yang cukup besar, kemudian sektor kesehatan, sektor pendidikan itu juga dilibatkan di prosesnya gitu. Bahkan sektor ketenaga kerjaan juga ada perannya gitu. Pemda juga ada perannya gitu. Jadi kalau dilihat bolanya ada di mana, bolanya ada di semua sektor ini gitu. Tapi tentu secara ini ya secara kelembagaan kalau saya lihat memang KP3A gitu punya peran lebih menonjol gitu dibanding sektor lainnya karena mereka yang punya apa ya punya tusi untuk ini ya soal perlindungan anak gitu. Jadi iya gitu. Jadi ini mau cerita sedikit ini soal kerjaannya Puskapa. Jadi saat ini tuh Puskapa sedang menyusun peta jalan. Sebenarnya ini sudah diluncurkan kemarin bersama Bappenas, UNICEF. Jadi peta jalan penguatan sistem peradilan pidana anak. Jadi lewat peta jalan ini kita bilang ke pemerintah kira-kira apa yang perlu dilakukan nih untuk
agar undang-undang SPPA ini implementasinya makin kuat gitu. Dan fokus kita memang memperkuat sektor rehabilitasi gitu, karena kita percaya rehabilitasi yang oke gitu, tujuan dari undang SPPA ini bisa berjalan gitu. Dan saat ini memang diupayakan eh, apa peta jalan ini bisa dilembagakan lewat peraturan presiden gitu. Jadi bolanya sekarang ada di Kemen PPA untuk menyusun peraturan presiden dari peta jalan ini gitu. Diharapkan dari peta jalan ini pembagian kerjanya makin jelas gitu. Kita harap juga monitoring dan evaluasinya juga makin baik gitu, karena kita menawarkan berbagai pendekatan untuk monitoring dan evaluasi sistem ini secara keseluruhan gitu. Jadi seperti itu. Oke. Dari Nah, Mas Ferry, pertanyaan saya nih Hmm. selanjutnya nih. Tadi kan Fawas nanya soal peran ya, peran. Hmm. Nah, kira-kira menurut Mas Ferry di dalam, saya kurang tahu begitu pasti ya, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu, kira-kira peran dari guru atau sekolah selama ini tuh sejauh mana ya, Mas? Oke. Kalau guru sama sekolah mungkin isunya lebih ke soal aspek pendidikan ya, untuk pelaku. Jadi mungkin kita bisa bagi klasternya gitu. Mungkin untuk anak pelaku, untuk sekolah gitu, kita berharap banget eh, anak pelaku ini tuh bisa difasilitasi untuk bisa tetap lanjut sekolah, Mas. Jadi karena kendalanya selama ini ketika anak masuk dalam sistem itu dibiarkan aja gitu. Jadi karena tentu dia kan kesulitan ya untuk bisa mengikuti pelajaran karena dia ditahan di mana gitu, sebenarnya kan harus sekolah gitu. Nah, itu biasanya banyak sekolah yang tidak bisa memfasilitasi tersebut. Jadi kayak membiarkan aja gitu, anak akhirnya tidak sekolah dan lama-lama kemudian putus gitu. Dan kemudian responnya kadang lebih dari itu gitu. Jadi kadang anak dikeluarkan gitu. Padahal dia mungkin masih diproses gitu kan. Kan harus ada praduga tak bersalah gitu kan. Bahkan terhadap anak loh, anak punya hak untuk itu. Jadi kalau belum dinyatakan bersalah, ya walaupun waktu sudah bersalah dia harusnya tidak dikeluarkan kan gitu. Kita inginnya tidak dikeluarkan. Tapi bahkan sekolah iya ada beberapa sekolah yang kemudian mengeluarkan anak gitu karena takut merusak citra sekolah gitu kan. Jadi kemudian mengeluarkan pada prosesnya masih berjalan gitu. Padahal kalau menurut saya sekolah dan tenaga pendidik itu punya peran gitu untuk memastikan anak ini tuh bisa gitu, bisa 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 lanjut ataupun nanti kemudian dipindahkan di penjara anak atau di LPKA namanya sekarang. Nah, sekolah itu bisa membantu untuk mindahin gitu, proses pemindahannya, proses bantu ngelengkapin dokumennya gitu. Itu menurut saya hal yang mungkin bisa dilakukan. Atau mungkin jika kan kadang tindak pidana ini kan datang apa ya, terjadinya nggak kenal waktu gitu kan. Dan sekolah itu kan punya punya apa ya, punya mekanisme yang cukup ketat untuk masuk dan keluar gitu. Kita nggak bisa masuk di tengah tahun gitu. Masuk di tengah semester itu nggak bisa. Keluar di tengah semester juga nggak bisa gitu. Jadi bagaimana sekolah bisa memfasilitasi anak untuk bisa keluar di saat yang tepat atau masuk di saat yang tepat gitu. Jadi di sela-sela itu dia bisa difasilitasi untuk tetap belajar gitu. Walaupun dia sudah ditempatkan di LPKA gitu. Karena mungkin di LPKA nanti ada PKBM atau sekolah gitu di LPKA gitu yang dia bisa di sekolah situ, tapi kan dia nggak bisa langsung masuk gitu kalau belum tahun ajaran baru gitu kan atau belum semester baru gitu. Jadi ya sekolah bisa memfasilitasi atau ketika anak di proses persidangannya ketika ada ujian gitu atau dia ditahan ketika ada ujian, ya mau nggak mau iya kita berharap lah sekolah dan tenaga pendidik punya melakukan kerja ekstra gitu untuk memastikan dia bisa ikut di ujian itu gitu, karena banyak sekali yang akhirnya tidak bisa ikut dan lepas gitu aja gitu. Itu sih Mas kalau buat anak pelaku mungkin itu ya gitu. Kalau untuk anak korban mungkin eh ya sekolah dan guru itu kayaknya perlu lebih lebih ini ya lebih kritis juga untuk melihat apa untuk bisa jadi
tempat aman gitu untuk anak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya gitu. Jadi ketika anak terbuka dan berani melaporkan kan jadi mekanisme penanganannya jadi lebih cepat dan bisa di ini gitu. Jadi mungkin sekolah bisa bikin mekanisme tersebut gitu. Oke. Ini banyak yang tidak tahu juga atau mungkin tidak sadar juga ya, Mas Ferry dan Mas Fawas. Kalau misalnya anak-anak meskipun mereka itu terjerat kasus pidana gitu, sebenarnya hak pendidikannya itu tidak boleh terabaikan gitu. Iya. Ya mungkin ada sebagian sekolah yang tidak punya tenaga untuk memfasilitasi gitu ya, tetapi mungkin harus ada pihak-pihak tertentu yang membantu juga, misalnya dinas pendidikannya ikut inisiatif gitu ya, Iya. atau dari stakeholder yang lain. Iya. Kalau dari pengalaman Makanya Mas Ferry, ya. di yang tadi, maaf saya lupa istilahnya, yang di penjara anak itu Mas. Nah LPKA. itu fasilitas pendidikannya sejauh mana Mas? Oke. Kalau jadi sebenarnya gini, kalau situasi ini kita lagi bikin satu eh, kertas kebijakan yang nanti ingin kita lempar ke Dijenpas, ke sektor-sektor relevan lah gitu. Yang ini kita hasilkan dari kunjungan kita ke berbagai LPKA. Salah satu aspek yang kita lihat itu pendidikan gitu. Jadi ini teaser untuk itulah gitu. Saya share sedikit ini teman-temannya. Jadi kalau kualitas pendidikan LPKA itu jadi ada LPKA yang bagus banget, ada LPKA yang sedang-sedang aja layanan pendidikannya gitu. Ada yang sama sekali nggak ada gitu. Yang membedakan ini ada sedang dan tidak ada itu dukungan dari luar gitu. Jadi itu kenapa saya bilang bahwa SPPA ini tuh bukan bebannya sektor peradilan atau pemasyarakatan aja gitu. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu bukan bebannya pemasyarakatan saja, bukan bebannya di Jenpas, bukan bebannya Kemenkumham saja, tapi ini bukan beban ya, bukan, sorry, bukan tanggung jawabnya Kemenkumham saja dan sektor peradilan, tapi juga tanggung jawab sektor lain, tanggung jawab sektor pendidikan, tanggung jawab sektor kesehatan untuk layanan kesehatannya gitu. Jadi kalau misalnya di LPKA Tangerang itu pendidikannya bagus karena di kota besar, dukungan untuk dapetin layanan pendidikan gampang gitu, relatif gampang. Jadi bisa bikin PKBM gitu, bisa bikin kerjasama dengan universitas gitu, bisa kerjasama dengan waktu itu di LPKA Tangerang ada kerjasama ini dengan salah satu perusahaan otomotif yang ngasih pelatihan, kemudian kalau mereka selesai mereka bisa punya keterampilan otomotif gitu. Nah itu ada di satu LPK, tapi itu tidak terjadi di LPK lain gitu. Karena memang dukungan secara internal dan eksternalnya juga tidak ada gitu. Misalnya ya kebayangin lah LPK yang ada di luar Pulau Jawa gitu kan, satu LPK itu satu provinsi ya. Satu provinsi satu LPK maksud saya. Ya kalau LPK yang ada di daerah-daerah provinsi yang memang terpencil gitu-gitu ya memang layanan pendidikannya juga cukup sulit. Dan karena LPK ini sebagai nomenklatur baru ya, jadi memang fasilitasnya juga baru gitu. Jadi biasanya mereka itu dibangun di luar kota gitu, misalnya ya memang di ibu kota provinsi tapi yang agak jauh gitu, karena memang membutuhkan lahan yang luas kan gitu. Nah jadi ya akhirnya intervensi sekolah sekitar juga susah gitu untuk menjangkau anak-anak yang ditempatkan di situ gitu. Kalau dari riset kita eh, salah satu tantangannya adalah ya tentu soal sarana prasarana itu jadi tantangan dan kendala yang selalu ada lah gitu. Yang kedua adalah memang kayak yang tadi saya bilang, anak itu sebenarnya sekolah, tapi ketika dia masuk ke dalam LPKA-nya di tengah-tengah tahun atau misalnya dia baru dipindahkan ke LPKA di bulan April gitu, ya
sekolah kan nggak bisa langsung pindah gitu kan, dan sekolah yang di LPKA juga nggak bisa langsung terima gitu. Jadi itu yang bikin dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu di proses itu. Kemudian eh nah kalau ketika solo kan juga butuh dokumen-dokumen, nah itu juga susah dilengkapin karena biasanya anak-anak ini tinggalnya jauh gitu. Kan LPKA itu satu provinsi satu di ibu kota provinsi biasanya. Sementara anak-anak itu bisa berasal dari kabupaten-kabupaten yang berbeda gitu. Mungkin kalau kita ngelihatnya konteks Jawa itu masih dekat gitu ya, kayak provinsi Jawa Tengah dari Tegal ke Semarang ya masih bisa dijangkau gitu. Tapi kalau provinsi Kalimantan Barat gitu itu kan kabupatennya bisa bisa belasan jam gitu untuk ke Pontianak gitu. Sementara anaknya berasal dari sekolah di sana gitu. Jadi koordinasi antara sekolahnya dengan LPKA yang ada di Pontianak juga susah gitu. Kemudian apalagi ya tantangannya? Banyak sih gitu kendala-kendala yang dihadapin anak, kemudian dia juga sulit untuk bisa melanjutkan pendidikannya di LPKA. Selain sarana dan fasilitas ya tentu nggak bisa dibandingkan gitu dengan sekolah formal lainnya gitu. Itu Mas. Iya. Oke, oke. Nah, eh, melihat LPKA ini kondisinya seperti itu tadi ya, Mas Ferry. Mm-mm. Masih banyak kendala dan tantangan infrastruktur segala macam gitu ya. Eh, di luar dari apa namanya, maksudnya ini kita membahas soal hukuman terhadap anak ya. Di luar Mm-mm. dari sistem peradilan anak itu, kira-kira apakah ada mekanisme lain di luar dari itu yang ada di Indonesia ini, Mas? Hmm. Untuk oh iya mekanisme penanganan kekerasan iya dan pencegahannya mungkin Mas ya. Iya, Khususnya betul, di Mas, dan oh, pencegahannya. oke. Nah ini kayaknya pas banget sih ini. Kan baru-baru ini tuh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud Hmm. ya, itu mengeluarkan eh, Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi ini memang Hmm. untuk di sekolah gitu. Nah, di peraturan ini itu dijelaskan berbagai apa ya berbagai hal dan berbagai peran yang bisa dilakukan oleh sekolah dan guru gitu ketika ada kekerasan gitu. Jadi kalau dilihat di peraturannya itu pendekatannya ada tiga. Pertama lewat penguatan tata kelola, yang kedua edukasi, dan yang ketiga itu penyediaan sarana dan prasarana. Misalnya untuk penguatan tata kelola, itu sekolah itu bisa bikin satu program yang tujuannya itu untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang bentuknya itu bisa disesuaikan sama juga mungkin bahkan diwajibkan ini ya untuk membentuk namanya TPPK, pencegahan tim pencegahan dan penanganan kekerasan, yang nanti secara independen mereka yang akan mengurus kasus kekerasan di satuan pendidikan. Nah ini anggotanya itu bisa dari guru, bisa dari wali gitu, bisa dari orang tua, perwakilan orang tua gitu, orang tua siswa gitu. Nah, TPPK ini nanti yang akan memastikan bahwa sekolah memenuhi standar untuk disebut sekolah yang aman. Kemudian jika ada kekerasan dan anak butuh dukungan apa, mereka yang bisa merujuk ke layanan-layanan yang dibutuhkan oleh baik anak pelaku maupun anak korban. Kemudian untuk yang sarana dan prasarana itu sebenarnya sekolah juga bisa apa ya? Ini sekolah perlu membangun kanal untuk laporan gitu, yang inklusif tentunya gitu kan, yang bisa diakses oleh anak dan ini penting ini bisa diakses dan bisa menjamin kerahasiaan pelapor gitu kan. Biasanya kan anak takut gitu ketika melapor kalau identitasnya tidak aman, dia malah awalnya dia jadi saksi bisa bisa jadi kemudian nanti jadi korban gitu kan. Jadi sekolah bisa mulai dari situ sih bangun kanal pelaporan yang aman dan inklusif, bisa diakses dan bisa menjamin kerahasiaan. Kemudian juga eh, perlu memastikan juga ruang-ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium itu juga
juga bisa aman gitu untuk anak beraktivitas. Jadi kalau detailnya mungkin bisa teman-teman bisa baca di Permendikbudnya gitu. Puskapa terbuka ini untuk diskusi lebih lanjut membahas apa Permendikbudnya karena kebetulan kita waktu itu ikut terlibat dalam proses penyusunan ini. Seru nih. Itu jadi kayaknya RTL lanjutan. Iya, Untuk nanti bisa bisa lanjut. bisa dengan tim yang lain. Tapi Iya. menarik. Ya, Permendikbud ini memang apa namanya menjadi peluang buat kita juga ya, termasuk teman-teman di apa namanya Yayasan Cahaya Guru itu juga menyambut baik dengan adanya Permendikbud ini, Mas Ferry. Karena Iya. di Permendikbud ini kan definisi-definisi dari kekerasan itu lebih diperjelas gitu ya, sehingga kita tahu apa kekerasan, bullying, terus kemudian ada diskriminasi dan juga intoleransi juga di dalamnya. Nah, itu Iya, iya. juga sempat menjadi perhatian kami juga di Yayasan Cahaya Guru, bagaimana kita membantu supaya Permendikbud ini bisa terimplementasi dengan baik ya di lapangan, di sekolah-sekolah kayak gitu. Dan kita juga sebenarnya berharap juga sih stakeholder-stakeholder yang lain gitu ya itu juga mendukung Permendikbud ini supaya semakin apa namanya ya cepat implementasinya, karena melihat kekerasan dan perundungan itu sekarang angkanya belakangan ini ya itu terjadi terus menerus dan semakin apa namanya ya semakin meningkat. Jadi Itu yang kelihatan ya Mas ya. iya betul, di apa namanya di sosial media, di berita itu hampir ya eh, kalau catatan kami tuh selama tahun 2023 itu lebih dari 90 berapa ya kemarin ya 97 kasus tuh. Hampir 97 kasus kasus perundungan dan juga kekerasan di satuan pendidikan. Nah, itu jauh di lapangan pasti lebih jauh lagi karena kami hanya melihat pemberitaan-pemberitaan di media aja tuh, Mas Ferry. Nah, kalau dari pengamatan Mas Ferry nih ya dan teman-teman di Puskapa, kira-kira gitu ya, karena kita ini sudah membahas soal Permendikbud soal kekerasan itu, jika dihubungkan dengan topik kita soal hukuman terhadap anak tuh, Mas. Apakah Permendikbud ini menurut Mas Ferry punya peluang besar juga untuk apa namanya ya membantu gitu teman-teman guru sekolah gitu ya mewujudkan gimana sih caranya kalau misalnya ada anak nih hukumannya apa kira-kira gitu, Mas Ferry Oke. bisa melihat ke sana nggak? Iya. Kalau saya lihat kan di peraturan kan juga dikenalkan berbagai ini ya bentuk hukuman positif gitu. Nah Kemudian ya, juga ada soal sanksi administrasi gitu. Walaupun ya kita sama-sama mengakui bahwa menerapkan hukuman positif, menerapkan sanksi administrasi itu juga apa ya tantangannya juga besar gitu karena eh, balik dari sistem kita belum siap untuk merespon implementasi hukum-hukum positif dari masyarakat juga sepertinya juga belum menerima juga ini pelaku cuma dapat hukuman positif gitu atau sanksi administrasi gitu. Bahkan dari guru juga kan kadang eh, belum semua bisa menerima anak cuma dapat sanksi yang positif atau sanksi administrasi gitu. Itu yang mungkin itu peluang tapi kayaknya kita perlu kerja keras untuk apa ya untuk bilang ke banyak pihak bahwa Permendikbud ini bisa mendorong perbaikan situasi di sekolah gitu lewat pemberian hukum positif dan sanksi administrasi gitu yang tujuannya tentu bukan untuk menghukum tapi ya memulihkan situasi yang ada di sekolah gitu. Korban dapat pemulihan, kemudian pelaku juga bisa sadar bahwa itu kesalahannya dan dia mau bertanggung jawab. Kan pengennya kita idealnya gitu kan korban pulih dan pelaku bisa sadar bahwa itu salah dan mau bertanggung jawab gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi mindset untuk menghukum kayaknya perlu mulai digerus gitu. Jangan itu jadi satu
tujuan gitu untuk proses penanganannya gitu. Dan saya rasa Permendikbud ini punya perspektif yang baik terkait tawaran-tawaran hukuman gitu ya yang bisa diberikan ke pelaku. Tapi mungkin nanti perlu didampingin dengan panduan teknis gitu ke sekolah, panduan teknis untuk guru bagaimana menerapkan hukuman positif ataupun sanksi administrasi ke anak-anak yang melakukan tindak kekerasan di satuan pendidikan gitu. Ya, Jadi betul. Setuju banget tuh Mas Ferry. Jadi ada pandangan nih Mas di kalangan guru sekarang ya. Guru itu sekarang tidak bisa menghukum anak karena kalau menghukum anak itu dilaporkan balik sama orang tuanya gitu ya. Terus kemudian karena kita sudah ada undang-undang perlindungan anak gitu ya, guru tidak bisa lagi mendisiplinkan anak dengan cara-cara dalam tanda kutip kekerasan gitu ya. Ya memang betul, sekarang tidak boleh lagi menggunakan cara-cara kekerasan. Oleh sebab itu tadi muncul istilah yang lebih positif lah ya, disiplin positif gitu. Nah itu perlu di lapangan saya melihat teman-teman guru perlu membutuhkan panduan apa sih hukuman atau disiplin positif itu, terus bagaimana cara mengimplementasikannya gitu ya. Nah kayaknya sebagian besar guru nih masih bingung mengimplementasikannya di lapangan seperti apa. Tapi menarik sekali nih diskusi kita malam hari ini, Mas Ferry. Terima kasih banyak, Mas Fawas. Terima kasih banyak, Mas Fawas. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi, Mas? Enggak sih Mas, paling enggak tadi ada 3 kata kunci yang saya dapat tentang bahwa dalam proses anak itu bukan terkait hukuman tapi pemulihan dan tanggung jawab, itu menjadi kata kunci yang sangat penting bagi saya yang tadi ditangkap dari Mas Ferry. Dan terima kasih Mas Ferry, ini bentuk yang insightful banget buat kita khususnya dalam proses bagaimana menghadapi kasus terhadap anak dalam kasus pidana ya. Terima kasih Mas Ferry, semoga kedepannya bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Mas Ferry mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Kayaknya sudah cukup semua. Saya tadi ngomongnya udah banyak banget juga. Dan saya sudah cukup, Mas. Oke. Terima kasih banyak, Mas Ferry. Tidak terasa waktunya sudah mau 1 jam. Iya, sudah mau pukul 8. Oke. Oke, terima kasih Mas Ferry, Mas Fawas. Iya, ini saya sampai jumpa. Langsung live aja ya berarti ya. Iya, oke. Terima kasih Mas Ferry, Mas Lisi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir dalam kegiatan dan sampai jumpa di kegiatan lain.